Shalom, selamat malam. Ada sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam acara Lentera Malam, Pujian, Doa, dan Renungan Jemaat Rantepao. Seharian lamanya kita beraktivitas, kini saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Daud Palelingan, di bawah sorotan tema Berbagi dalam Kekurangan. Selamat beribadah. Shalom para pemirsa dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam. Kiranya saudara-saudara tetap sehat dalam menjalani hidup keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Dan malam ini kita akan bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, dan sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah melalui hari ini dengan segala kebaikan-Mu. Engkau telah beranugerah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di sini karena penyertaan-Mu. Untuk sekarang ini Tuhan, kami mau membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Kami yakin dan percaya, di mana firman Tuhan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam surga.
Amin. Saudara-saudara sekalian, bahagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada kesempatan ini. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, para pemirsa Lentera Malam dimanapun kita berada, saya akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Lalu pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama-sama adalah, atau pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah, berkenankah Anda untuk berbagi sesuatu kepada orang lain saat Anda juga berkekurangan? Apa respon Anda ketika ada orang lain yang meminta sesuatu dari Anda yang hanya cukup untuk Anda? Coba ya, kita berkekurangan, tetapi kita diajak untuk memberi. Kalau memberi dalam kelimpahan itu wajar. Tetapi bagaimana mungkin jika Anda diminta untuk memberi saat Anda dalam kekurangan? Bagaimana mungkin jika kita disuruh untuk memberi dalam kekurangan, berbagi dalam kekurangan? Coba kita amati pembacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang kita baca malam ini menceritakan perjumpaan seorang ibu janda beranak satu dengan Elia. Perjumpaan itu terjadi saat Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat saat langit tertutup di seluruh negeri. Sungai kering, hujan tidak turun. Saat itu kelaparan menimpa seluruh negeri karena hujan tidak turun, kekeringan melanda. Tentu yang namanya kering
Kita paham secara bersama-sama bahwa hampir tumbuhan, hujan, tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh. Nah, menarik sekali karena dalam situasi seperti itulah datanglah firman Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, karena di sana Elia akan berjumpa dengan seorang perempuan. Dikatakan bahwa setelah Elia tiba di Sarfat, ia berjumpa dengan seorang ibu janda yang sedang mengumpulkan ranting, dan itu adalah awal dari perjumpaan mereka. Dalam perjumpaan itulah Elia meminta air dan sedikit roti kepada ibu tersebut. Bayangkan saja kan, Elia belum mengenal, atau perempuan itu belum mengenal Elia. Kok tiba-tiba Elia minta air, minta makanan kepada perempuan itu? Apa respon janda tersebut? Apa respon perempuan tersebut? Dia katakan begini, aku tak punya makanan banyak, tinggal sedikit roti dan minyak untuk aku dan anakku, untuk kami olah, dan sesudah itu kami makan dan besok kami mati. Dari ungkapan itu kita dapat belajar bahwa untuk menyambung hidupnya masih ada sedikit roti dan sedikit minyak untuk sekali makan. Walaupun demikian, Elia sebagai tamu tetap memohon, walaupun Elia tahu bahwa pada zaman itu air dan makanan amatlah sulit. Tetapi apa yang luar biasa dari kisah ini? Apa yang luar biasa dari kisah ini? Yang menarik adalah sang janda itu siap berbagi dalam kekurangannya. Sekali lagi, sang janda itu siap berbagi dalam kekurangannya. Sekalipun saat itu kelaparan, kekeringan melanda negeri. Ia butuh makanan, ia butuh air, ia butuh kehidupan, ia butuh kelanjutan kehidupan. Tetapi, mengapa perempuan itu berkenan memberi makan kepada Elia, padahal dia sendiri berkekurangan? Mengapa? Mengapa dia rela memberi, mendahulukan Elia daripada dirinya dan anak-anaknya? Mengapa ia lebih dahulu menuruti apa yang Elia katakan kepada dirinya? Mengapa? Karena dari ucapan Elia ada harapan kehidupan. Sekali lagi, karena dari ucapan Elia ada harapan kehidupan. Harapan kehidupan seperti apa? Bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli perempuan itu tidak akan berkurang sampai hujan turun. Luar biasa apa yang dikatakan Elia kepadanya. Dari kata-kata itulah perempuan itu pergi mengolah makanan sesuai yang diucapkan Elia. Ia percaya pada perkataan Elia bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Itulah harapannya. Perempuan itu memiliki yang namanya iman. Perempuan itu memiliki yang namanya keyakinan. Sekalipun hal yang dikatakan Elia itu belum tentu terjadi terhadapnya, tetapi dia memiliki iman. Ketika Elia menyebut Allah Israel akan menolongnya dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan, janda itu meski dalam keadaan berkekurangan, namun ia masih bisa berbagi dalam kekurangannya. Sekali lagi, janda itu meski dalam keadaan berkekurangan, namun ia masih bisa berbagi dalam kekurangannya. Bahkan janda itu berani mengambil risiko dengan memberi makanan kepada Elia. Karena dari perkataan Elia, ia mendengar ada harapan bahwa Allah Israel akan memberinya makan. Menarik sekali karena perempuan tersebut dipakai Allah untuk memberikan kehidupan kepada Elia dalam kekurangannya. Elia sebagai tamu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah perempuan itu mengolah makanan untuk Elia? Apa yang terjadi setelah perempuan itu mendahulukan Elia dalam soal makanan?
dikisahkan bahwa sehari demi sehari Allah mencukupkan mereka sehingga janda dan anaknya selalu berkecukupan setiap hari. Lalu apa pesan dari kisah ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua? Jika kita mendahulukan yang terbaik untuk Tuhan, maka bisa jadi Allah akan mendatangkan anugerahnya untuk mengisi apa yang kita butuhkan. Kita hanya membutuhkan sikap hati yang benar untuk berbagi dan saling menopang satu dengan yang lain. Karena dengan cara seperti itu, jalan masuk untuk mendapatkan berkat dapat kita temukan dengan berbaik hati kepada orang lain. Dalam arti bahwa kita dapat memperoleh berkat dari orang lain untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ingat, sampai hari ini masih banyak orang yang tidak mau berbagi sekalipun kehidupan mereka melimpah. Bahkan dalam kelimpahan mereka, banyak orang masih terus merasa kekurangan walaupun memiliki harta yang lebih, walaupun memiliki makanan yang lebih, walaupun memiliki sesuatu yang lebih, tetapi ia sulit berbagi kepada orang lain. Begitu banyak orang yang tidak memiliki rasa peduli terhadap orang lain dalam kelimpahannya. Karena itu, marilah kita terus belajar untuk berbagi. Karena dengan cara seperti itu kita dapat menemukan anugerah Allah melalui orang lain. Kita dapat melanjutkan kehidupan kita juga karena orang lain. Kita dapat menikmati kehidupan karena orang lain. Ingat, pemberian yang tampak kecil bernilai besar ketika yang diberikan itu adalah dilakukan dengan setulus hati. Ingat, perempuan itu telah bertindak dengan iman yang besar. Ia tidak hanya menyambut Elia dengan ramah, tetapi ia juga menurut ketika diperintahkan Elia untuk membuat roti baginya, meski pada saat itu tepung dan air sangat susah. Namun sikap itu adalah langkah iman perempuan itu, sehingga makanan yang tinggal sedikit menjadi banyak, bahkan tak habis-habisnya tiap hari. Itu karena apa? Itu karena kemurahan Tuhan terhadap dirinya. Dari sini kita boleh belajar bahwa barang siapa mengasihi dan mendahulukan Tuhan, sekali lagi, barang siapa mengasihi dan mendahulukan Tuhan, ia tidak akan pernah berkekurangan. Soal bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, itu tergantung olehnya. Yang penting, marilah kita bertindak dengan iman, bahwa pemeliharaan Allah dalam hidup kita melampaui apa yang kita bayangkan. Kita hanya membutuhkan iman, bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mengisi kekurangan-kekurangan kita. Ingat, sang janda itu tidak pernah membayangkan dari mana ia memperoleh makanan. Tetapi karena ia memiliki sikap hati yang benar, maka Allah beranugerah kepada dirinya melalui Nabi Elia. Artinya apa? Orang lain bisa menolong kita, atau Allah bisa menolong kita melalui orang lain, atau orang lain bisa mengisi kekurangan kita atas pertolongan dan petunjuk Tuhan. Karena itu, para Bapak Ibu teman-teman semua, kerjakanlah bagian-bagian Tuhan sebagai cara kita mendahulukan maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, ketika kita kekurangan dan hampir kehabisan tepung dan minyak, percayalah bahwa Allah tahu semua itu. Ingat, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu sesuatu yang tidak mungkin hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Para murid khawatir, guru, di sini sunyi, tidak ada makanan. Pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus menguatkan mereka, menolong mereka, sehingga roti yang terbatas itu dan ikan yang terbatas itu menjadi lebih dalam kuasa Kristus. Karena itu teman-teman semua, sahabat-sahabat, Bapak Ibu dimanapun kita berada, marilah kita berbagi. Sekalipun mungkin kita dalam kekurangan, jika itu dilakukan untuk menopang kehidupan sesama, maka dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan mengisi tempayanmu yang kosong, dan Tuhan akan mengisi
buli-bulimu yang kosong. Mari kita berbagi dan saling menopang satu dengan yang lain. Sekalipun kita kekurangan, mari tetap berbagi dalam kasih, karena pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Mari terus berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh merenungkan bahagian firman-Mu. Kami diajak untuk berbagi dalam kekurangan. Seorang janda di Sarfat telah memberikan contoh bagaimana ia menolong dengan kemurahan hatinya, sehingga Engkau beranugerah kepada dirinya, sehingga setiap hari tidak berkekurangan karena ketulusan hatinya. Mampukanlah kami ya Tuhan
untuk terus menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami lewat berbagi dengan sesama, agar kami mampu terus-menerus menghayati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami untuk terus berbagi dengan sesama dengan cara menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Kiranya berbagi dalam kekurangan benar-benar kita bisa mewujudkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Sampai jumpa di acara Lentera Malam berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.